Shalom bagi kita semuanya. Selamat sore untuk kita semuanya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hesti Yulianti. Saya Boru Sitompul dengan NIM 20010111168. Saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai hubungan teologi Alkitab dengan eksegesis yang diampuh oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK, dengan mata kuliah Teologi Alkitab. Baiklah, kita akan lanjut masuk ke dalam materi kita, hubungan teologi Alkitab dengan hubungan teologi Alkitab dengan eksegesis. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam hubungan teologi Alkitab dengan eksegesis, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan arti dari eksegesis. Yang dimana istilah eksegesis berasal dari bahasa Yunani exegese, yang berarti memimpin atau membawa keluar. Dalam leksikon kata itu diterjemahkan menerangkan, menafsirkan, menceritakan, melaporkan, dan menjelaskan. Kata bendanya cerita, uraian, penafsiran. Dari sini kita sudah mengerti apa hubungan teologi Alkitab dengan eksegesis. Namun, saya akan melanjut untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu eksegesis. Jadi, eksegesis dalam kata kerja adalah menjelaskan kata, kalimat, paragraf, bahkan seluruh buku dengan mengeluarkan arti yang sesungguhnya dari teks yang dijelaskan. Eksegesis bertugas untuk menganalisis teks Alkitab menurut metode literal, gramatikal, dan historikal. Bagian yang pertama yang dipelajari harus menurut arti yang umum dari suatu bahasa, bagaimana kata itu atau kalimat itu pada umumnya dapat dimengerti. Dan untuk bagian yang kedua, bagian yang harus dipelajari menurut aturan tata bahasa. Eksegesis menuntut penelitian dari kata benda, kerja, kata depan, dan lain sebagainya untuk mendapatkan pengertian yang tepat dari bagian tersebut. Dan bagian yang ketiga yang harus dipelajari sesuai dengan konteks historisnya. Apakah situasi itu dalam bentuk politik, sosial, dan konteks budaya pada waktu itu. Teologi biblika, sistematika, dan lain sebagainya tidak diakhiri dengan eksegesis, tapi harus dimulai dengan eksegesis. Seorang teolog harus menganalisis teks secara tepat untuk mendapatkan pengertian yang benar dari apa yang ditulis oleh penulis Alkitab. Baiklah, mungkin dari saya menjelaskan eksegesis, kita udah mengerti
di mana terletak hubungan eksegesis dengan teologi Alkitab. Namun saya akan menjelaskannya lagi agar di mana saudara-saudara, teman-teman dapat mengerti mengenai hubungan teologi Alkitab dengan eksegesis. Mungkin dari kata eksegesis sudah mengerti ya dari yang lainnya teman-teman semua, dan saya akan menjelaskan kembali mengenai hubungannya. Baiklah, kita akan lanjut lagi dalam pembahasan mengenai hubungan teologi Alkitab dengan eksegesis. Teologi yang berurusan dengan penelaahan isi naskah Alkitab dan alat bantunya untuk tujuan menggali, mengerti, dan mengartikannya apa yang ditulis dalam Alkitab, itulah eksegesis. Itulah hubungan eksegesis dengan teologi Alkitab, di mana eksegesis itu menggali, mengartikan apa yang ditulis dalam Alkitab. Teologi biblika merupakan cabang teologi sistematis yang mempelajari evolusi wahyu Allah dalam sejarah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Kita membahas hubungan teologi Alkitab dengan eksegesis, namun di sini teologi biblika termasuk juga cabang dari teologi sistematis yang mempelajari evolusi wahyu Allah yang sejarahnya sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Susunan sistematis ini mencangkup penyelidikan periode sejarah di mana Tuhan telah mengungkapkan dirinya, serta penekanan doktrinal dari penulis Alkitab yang berbeda-beda. Fokus teologi biblika adalah pada peristiwa sejarahnya yang mengungkapkan doktrin Alkitab. Teologi biblika memiliki fokus yang lebih sempit dengan hanya menggunakan informasi dari Alkitab dan informasi sejarah untuk menjelaskan lebih luas tentang peristiwa sejarah di dalam Alkitab. Tentunya dengan menggunakan metode eksegesis. Itulah mengapa saling berhubungannya teologi biblika, teologi Alkitab, teologi sistematika, eksegesis itu saling berhubungan, di mana teologi biblika itu dia mencari informasi, menggunakan informasi dari Alkitab dan informasi sejarah yang menjelaskan lebih luas tentang sejarah dalam Alkitab tersebut untuk menjelaskan lebih luas tentang peristiwa sejarah di dalam Alkitab yang akan nantinya diartikan, digali lagi oleh eksegesis. Metode eksegesis memerlukan pembelajaran doktrin dari berbagai periode sejarah serta kata-kata dari pernyataan dari penulis tertentu. Sebagai hasil penyusunan doktrin-doktrin yang ada menjadi doktrin Alkitabiah. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Memimpin atau membawa keluar. Ini salah satu kata dari Perjanjian Baru dalam bentuk kata kerja yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 35, Yohanes 1 ayat 8, dan Kisah Para Rasul 10 ayat 8, dan Kisah Para Rasul 15 ayat 12, dan Kisah Para Rasul 14 ayat 21.
Kisah Para Rasul 10 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 15 ayat 12 sampai 14 dan Kisah Para Rasul 21 ayat 19. Kata ini diterjemahkan menjadi dihubungkan atau dijelaskan. Dalam pengertian istilah eksegesis, berarti suatu penjelasan, eksposisi, dan interpretasi Alkitab sebagai suatu definisi. Istilah eksegesis berarti menjelaskan suatu kata, kalimat, paragraf, dan keseluruhan kitab dengan memimpin keluar pengertian sebenarnya seperti yang dimaksud si penulis suatu teks. Berarti kata memimpin atau membawa keluar ini itu akan digali lagi pengertiannya, apa maksud sebenarnya dari si penulis ini agar dapat dimengerti oleh pembaca dan agar dapat tersampaikan oleh pendengar, di mana akan digali, akan dieksegesis berdasarkan suatu kata, kalimat, paragraf, dan seluruh kitab dengan memimpin keluar pengertian sebenarnya. Baiklah, dapat dikatakan bahwa eksegesis yaitu mempelajari doktrin-doktrin dari berbagai periode sejarah, mempelajari kata-kata atau pernyataan-pernyataan dari penulis-penulis tertentu, sehingga dalam menyusun doktrin-doktrin yang ada membuatnya menjadi sebuah doktrin-doktrin yang alkitabiah. Misalnya dalam teologi biblika sangat terkait dengan bidang hermeneutik yang berfungsi menghasilkan penafsiran dari Alkitab dengan konteks yang ada di baliknya. Demikian juga hubungan eksegesis dengan Alkitab, yaitu untuk menggali lagi pengertian-pengertian sebuah teks, sebuah isi dari teks Alkitab tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut, sehingga mengerti apa pengertian yang akan disampaikan oleh pengertian dari penulis tersebut. Hermeneutik berfokus pada proses metodologis dan teoritis untuk memahami makna yang ada di dalam tanda-tanda atau simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi tertulis maupun lisan. Hermeneutik sangat berperan dalam penafsiran Alkitab sebab hermeneutik menerapkan konsep, prinsip, dan hukum yang sangat berperan dalam penafsiran Alkitab. Sebab hermeneutik menerangkan konsep, prinsip, dan hukum yang digunakan secara umum dalam penafsiran Alkitab. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa dalam menafsirkan Alkitab, berbagai proses yang dilalui untuk menghasilkan sebuah penafsiran yang bersifat alkitabiah tanpa mengesampingkan konteksnya. Berarti eksegesis juga seperti itu dalam hubungan dalam teologi Alkitab, yang dimana eksegesis mengambil kata demi kata untuk diartikan tanpa mengesampingkan konteks yang sebenarnya, tapi dapat digali agar dapat dimengerti kembali maksud dari kata-kata di dalam Alkitab tersebut. Kemudian tugas seorang hermeneus ialah harus menguasai dan memahami dua bahasa,
yaitu bahasa asli yang akan ditafsirkan kepada bahasa yang dimengerti pendengar atau pembacanya. Dalam hal ini, bukan hanya kosakata, tata bahasa yang harus dikuasai, tetapi juga cara berpikir dan pengungkapan sebuah ide. Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan eksegesis ialah mencari tahu isi dan maksud si penulis dalam sebuah teks dengan memperhatikan corak bahasa yang digunakan, isi dan maksud juga berhubungan dengan tujuan si penulis. Dalam konteks Alkitab, peran dan konteks yang ingin disampaikan oleh Roh Kudus melalui kepribadian, gaya bahasa, dan keadaan masing-masing. Dan keadaan masing-masing penulis juga perlu diperhatikan. Berarti, eksegesis mencari tahu isi maksud si penulis dalam sebuah teks yang memperhatikan corak gaya bahasa yang digunakan. Dan eksegesis dalam hubungan dengan Alkitab, dalam hubungan dengan teologi Alkitab, itu untuk dapat mengartikan sebuah isi dalam Alkitab tersebut tanpa kita mengkesampingkan konteks dari Alkitab tersebut. Kita eksegesis tersebut mengartikan kata demi kata. Apa yang dimaksud dari kata demi kata tersebut agar dapat dimengerti lagi oleh seorang pembaca atau pendengar. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan teologi Alkitab dengan eksegesis. Jika ada salah kata ataupun ucapan saya yang salah, mohon untuk dimaafkan. Dan terima kasih untuk Pak Baginda, di mana dengan memberikan tugas video tersebut dapat kami sampaikan apa yang kami pahami selama belajar dengan Bapak. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.